Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang saksi palsu. Dalam segmentasi kedua ini Ustadz Hilmi akan menyampaikan beberapa ayat berkaitan dengan ancaman Allah bagi siapapun yang memberikan kesaksian palsu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Guru saya yang saya cintai, Ki Haji Syarif Matnaji, kita doakan beliau semoga Allah berkahi beliau, panjangkan usia dalam ketaatan dan kelak husnul khatimah, amin. Sahabat saya, rekan seperjuangan saya Ustadz Agung, semoga beliau selalu istiqomah di jalan dakwah. Para tokoh masyarakat, alim ulama, bapak polisi, bapak TNI, seluruh jamaah yang luar biasa, emak-emak, Masya Allah. Banyak banget ini hari ini. Ya, alhamdulillah ngelihat Pak Ustadz. Karena Allah, Bu. Ya. Jujur banget ya. Gak mau yang palsu ya Bu ya, jujur. Masya Allah. Tadi guru kita telah menjelaskan tentang kesaksian palsu. Apa sih bahayanya saksi palsu itu? Rasul pernah mengabarkan kepada kita. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku kasih tahu, aku kabarkan tentang 3 dosa besar yang paling besar. Tuh. Sudah dosa besar paling besar. Apa yang pertama? Al-isyraku billah. Menyekutukan Allah. Syirik Bu. Syirik dosa yang besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu dengan kehendaknya. Ibu, hati-hati dengan syirik. Hari ini mungkin jarang orang nyembah berhala ya. Hari ini mungkin orang jarang nyembah patung, tapi nyembah yang lain Ibu. Nyembah suami pernah enggak? Pernah. Ibu mohon maaf, kalau suami ibu meninggal dunia, ibu masih bisa makan enggak? Masih enggak? Masih enggak? Jadi suami meninggal ibu enggak apa-apa dong? Nah takut juga kan? Takut ditinggal suami, itu sesembahan juga. Hati-hati, jangan mendewa-dewakan suami. Ya, suami memang hanya perantara rezeki, tapi dia bukan Tuhan. Ada suami ada enggak, ibu tetap makan. Ya, bapak, bos di kantor, hati-hati, itu pun bisa jadi sesembahan baru buat bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata bosnya, tanggung, selesaikan rapat dulu. Big boss kita manggil, bos yang di samping bilang tunda dulu. Dan kita memilih mendengarkan bos di perusahaan kita. Itu tandingan baru bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan syirik zaman now. Ya. Yang kedua, uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga ini yang kita bahas sekarang, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Nih, tadi kata beliau sedang rame sekarang saksi palsu. Pak polisi, ada orang diperiksa polisi, bla 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 bla, padahal dia ngomongnya bohong. Hati-hati. Kesaksian palsu itu Allah ancam. Yang pertama, Allah tidak akan memandang dia di akhirat dengan pandangan rahmah. Allah nggak akan kasihan sama dia Bu. Kenapa? Karena kesaksian palsu bahayanya besar. Tidak hanya pada individu dia, tapi kepada keseluruhan umat. Dengan keterangan palsunya itu bisa menyengsarakan banyak orang. Hati-hati, apalagi di pengadilan. Gara-gara saksi palsu ada orang bersalah jadi benar. Ada orang benar malah di penjara. Gara-gara saksi palsu. Ya. Termasuk mohon maaf, ada pengacara misalkan. Dia tahu tuh kliennya dia salah. Tapi karena kliennya orang kaya, bayar duit yang banyak, sehingga dia bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar.
Mohon maaf ya Pak ya. Bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Hati-hati, kesaksiannya membela orang yang salah di pengadilan, Allah tuntut nanti di akhirat. Hati-hati, ya, saksi palsu. Termasuk mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang ahli maksiat, kan kadang-kadang kalau jenazah disolatkan nanya tuh imannya, apakah orang ini baik, min ahlil khair? Jangan main jawab khair aja. Cek dulu tuh orang kalau ahli maksiat, jangan antum bersaksi kepada dia. Hati-hati, nanti dituntut. Kalau memang dia ahli maksiat, ente diem aja. Ya jangan main min ahlil khair, khair gitu. Hati-hati dengan kesaksian palsu. Ya. Termasuk juga sumpah palsu. Nah ini mirip-mirip nih. Kalau tadi namanya syahadatuz zur, yang ini namanya yaminul ghamus, sumpah palsu. Sama dosanya, setara dengan dosa syirik. Apa itu sumpah palsu? Orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Pernah ngelihat pejabat disumpah? Apa ada pejabat di sini? Ya. Coba pertama-pertama diangkat ya. Dia akan disumpah di bawah Al-Qur'an kalau orang Islam. Di bawah kitab suci, demi Allah. Saya akan menjalankan amanah ini dengan bla 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 bla, dengan baik, tanggung jawab, amanah dan sebagainya. 3 bulan kemudian ditangkap KPK. Ada enggak yang kayak begitu? Ada enggak? Hilap. Keseringan hilapnya itu mah. Emak-emak ya. Hati-hati dengan sumpah palsu, dengan sumpah jabatan palsu. Makanya Bu, jangan biasakan kita bersumpah demi Allah itu mudah sekali. Wallahi, billahi, tallahi, hati-hati dengan demi Allah. Ya, sumpah itu hanya kalau kita sudah benar-benar kepepet, jangan dikit-dikit demi Allah jangan. Hati-hati. Ya, hati-hati, ini berat. Ya, bersumpah kalau memang ada tuduhan yang keji kepada kita, langsung demi Allah. Kalau nggak bisa juga, pakai apa tuh? Mubahalah namanya. Ya, bermubahalah. Cari yang nuntut kita, yang memfitnah kita, sama kita. Ayo datangkan keluarganya dan keluarga saya. Kalau benar apa yang kalian fitnahkan kepada saya, tuduhkan kepada saya, silahkan laknat saya sekeluarga. Tapi kalau tidak benar apa yang kalian tuduhkan, maka laknat akan kembali kepada kalian dan keluarga. Itu Allah yang menyeru. Ya. Jadi seperti itu. Hati-hati dengan sumpah palsu, dengan kesaksian palsu. Ini bisa menghancurkan semua orang. Karena itu jangan sembarang kita berbicara, Bu. Ini akan akar kata dari lisan kita. Kadzab, dusta. Orang kebanyakan dusta, ujung-ujungnya bisa bersaksi palsu, ujung-ujungnya bisa bersumpah palsu. Dan celakanya Allah tidak akan memandang dia dengan pandangan rahmah, dan nanti di akhirat Allah akan mengazab dengan azab yang pedih dan dia masuk neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustadz dan pemirsa yang dirahmati Allah. Tentunya untuk melengkapi tema bahasan kita tentang saksi palsu, kami telah menyiapkan 3 segmentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ismail. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan semua, bahwa itu sebenarnya sudah terjadi sehari-hari. Nah, pertanyaan saya cuma satu, karena kebanyakan orang sudah seperti itu kejadian sehari-hari. Bagaimana perspektifnya secara Islam? Maksudnya, apakah orang tersebut kita diamkan, kita tegur, atau gimana Pak Ustadz? Baik. Itu aja sih. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan segera jawab pertanyaan Bapak Ismail tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.